Tuhan, kami percaya kami akan tiba di tempat sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami, itu pasti akan terjadi. Apapun rencana daripada iblis, apapun masalah yang kami harus hadapi, kami percaya bahwa waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan tiba ke tempat tujuan yang Tuhan sudah tepatkan di dalam hidup kami. We really trust in you, we believe in you. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on church. Alright. You may be seated. Silakan duduk. Nah saudara, khotbah hari ini itu berbicara mengenai I'll be there. Saya akan sampai ke sana. I will be there. Nah saudara mungkin bertanya, maksudnya I will be there apa saudara? Setiap kita pasti punya harapan, setiap kita pasti punya keinginan, hasrat di dalam kehidupan saudara untuk bisa sampai ke satu tujuan. Yang tahu adalah saudara dengan Tuhan. Saudara mau mencapai tujuan apa di dalam hidup saudara? Mungkin keuangan saudara, mungkin untuk masa depan anak-anak saudara, untuk kesehatan saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk bisnis saudara. Pasti saudara set a destination. Saudara sudah menentukan sebuah tujuan. Tapi banyak di antara kita tidak sampai ke tujuan tersebut. Kenapa saudara? Karena mereka dalam perjalanan menuju ke tujuan tersebut, banyak dihadapi dengan tantangan, pergumulan, masalah dalam kehidupan. Sehingga akhirnya mereka menyerah di dalam perjalanan. Sehingga seringkali kita tidak sampai ke tujuan apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, dan doa kita. Sehingga akhirnya kita menutup usia dengan banyak kehilangan tujuan-tujuan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. Hari ini kita akan belajar. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara punya satu keyakinan bahwa saudara akan sampai ke tujuan tersebut. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kita akan belajar langkah-langkah bagaimana saudara bisa mencapai tujuan itu. Sekalipun iblis datang dengan pasukannya, dengan kekuatan yang paling luar biasa. Tapi saudara bisa berkata, I will be there. Saya akan sampai ke tujuan tersebut. Yang mau katakan amin. Oke, saya kasih contoh saudara yang sederhana. Brother Victor boleh maju sebentar ke depan. Kalau saya bilang sama Brother Victor bahwa kita akan pergi ke sana. Atau Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang menuju ke sana. Ke tempat yang gak usah jauh-jauh lah, 10 meter dari tempat ini. Percaya gak Brother Victor bisa kita sampai ke tempat situ? Percaya. Nah saya berjalan sama Brother Victor. Anggap saudara ini ada tantangan, ya, ada badai yang coba menghalangi. Tapi karena saya yang berkata, saya akan bawa dia ke sana. Dan dia percaya. Dan apapun tantangan yang kita hadapi, nanti kita akan belajar luar biasa sekali. Tapi pada akhirnya, saya akan menuntun Brother Victor sampai ke tempat tujuan. Saudara terkasih, yang akan menuntun saudara, bukan Pastor Ed. Tapi yang akan menuntun saudara ke tujuan yang Tuhan telah taruh dalam hati saudara adalah Tuhan Yesus. Dan buat saya lebih baik punya banyak masalah. Ini sebenarnya cuplikan khotbah bagian akhirnya. Saya lebih baik punya banyak masalah, tantangan dalam hidup yang luar biasa. Tapi saya bersama dengan Yesus. Dibanding saya gak punya masalah, tapi saya gak punya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena waktu bersama dengan Yesus, masalah boleh sebesar apapun. Tapi Tuhan sudah tentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Oh lebih dahsyat lagi buat Yesus, haleluya. Nah kita akan melihat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin kita nggak baca di awal untuk bisa menyingkat waktu. Tapi yang luar biasa di sini singkat cerita bahwa Yesus bilang sama murid-muridnya, lingkar satunya berkata, mari kita bertolak ke seberang setelah dia mengajar sepanjang hari. Dan Yesus ada di dalam perahu, saudara sudah mendengar cerita ini berkali-kali. Dan dalam perjalanan
Yesus lagi tidur, saudara. Terus kemudian ada badai yang luar biasa, ombak mengamuk, angin mengamuk. Tapi yang saya pelajari di sini ada dua hal yang menarik. Yang pertama, Yesus juga menunjukkan bahwa dia juga manusia, dia lelah, dia butuh istirahat. Yang kedua adalah his tranquility, di mana di tengah-tengah badai, saudara, dia bisa punya ketenangan yang luar biasa. Ini yang kita mau belajar, saudara. Bagaimana di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, kita bisa mengalami ketenangan yang luar biasa. Remember, we all face storms. Kita semua menghadapi yang namanya badai. Tetapi intinya di sini pertanyaan yang penting, do you have the ability to face the storms of life? This is the question that we're going to answer together. Apakah saudara punya kemampuan iman saudara untuk mengatasi badai di dalam kehidupan? Kalau saudara belajar, saudara berpikir, oh Pastor Ed, faith is just a noun. Faith adalah sebuah kata benda. No, faith adalah bukan hanya kata benda. Tapi faith adalah sebuah kata kerja. Jadi ini yang kita mau belajar, saudara. Saya punya ilustrasi, tapi saya nggak bagikan pagi karena pagi waktunya sempit. Saya baru akan bagikan di ibadah kedua. Tapi saya mau menceritakan sedikit gambaran, saudara. Ini adalah Danau Galilea, bahwa mereka punya rencana untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan pertama saudara tahu Danau Galilea itu sebenarnya adalah bukan di situ kan ada Sea of Galilee atau Laut Galilea. Tapi sebenarnya itu adalah air tawar, saudara. Dan kalau saya pernah ke sana kemarin, dan itu danau tersebut adalah danau yang tingkat kerendahannya terendah di seluruh dunia karena dia adalah 183 meter di bawah permukaan laut, saudara. Dan saudara harus tahu panjang daripada Danau Galilea itu 22,5 kilometer. Jadi hampir 23 kilometer dan lebarnya itu 11 kilometer. Jadi 22 kilometer, 11 kilometer lebarnya. Dan untuk menyeberangi bersama Yesus, bersama murid-muridnya, dibutuhkan waktu saat itu bukan naik speedboat, tapi dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Dan Yesus tidur di dalam buritan kapal tersebut dan tiba-tiba angin mengamuk dengan dahsyat, ombak mengamuk dengan dahsyat. Dan murid-murid Yesus pada saat waktu itu berjuang semaksimal mungkin. Ini saya baru belum sampai dengan poin-poin khotbahnya. Berjuang semaksimal mungkin. Sedangkan Yesus tidur di dalam buritan kapal. Berupaya untuk supaya perahu ini tidak tenggelam. Nah di sini ada dua pertanyaan. Karena itu yang terjadi pada saat itu, murid-murid sebagian besar mereka fokus kepada ombak dan angin yang mengamuk. Tapi ada juga yang fokus kepada Jesus the Savior. This is the question that I'm going to ask you. When you face storms in life, waktu saudara menghadapi badai dalam kehidupan, fokus saudara kepada masalahnya atau fokus saudara kepada Yesus yang bisa menyelesaikan masalah saudara. Coba saudara sambil menjawab. Waktu saudara fokus kepada masalah atau saudara fokus kepada Yesus. Kita belajar ada 5 hal hari ini. Bagaimana saudara bisa berkata setelah selesai ibadah ini, I will be there. Saya akan sampai ke tujuan. Artinya saudara percaya saudara akan diberkati. Saudara percaya saudara akan disembuhkan. Saudara percaya saudara akan dipromosikan. Saudara percaya doa dan impian saudara akan menjadi kenyataan. Semua jawaban itu tergantung iman saudara. Kalau hari ini saudara beriman, dengerin firman Tuhan dan melakukan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama saudara, badai akan tetap datang sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. You can be close to Jesus and still encounters storms. Sekali lagi, you can be so close with Jesus, but you still, di situ dikatakan, and you still encounter storms. Saudara berpikir bahwa Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi? Saudara berpikir bahwa Yesus nggak tahu bahwa akan ada badai saat itu? Come on, church. Saudara berpikir, Yesus tahu nggak bahkan akan ada badai, saudara? Tahu kan?
Benar nggak, Brother Rocky? Dia tahu, dia Tuhan, dia adalah yang maha tahu. Tapi seringkali kita punya perspektif yang salah. Sebagai orang percaya kita membuat sebuah kesalahan berpikir bahwa sebagai orang percaya kita nggak perlu menghadapi yang namanya badai. Badai dan tantangan itu bukan bagian dalam kehidupan orang percaya. You are storms proof. Saudara nggak perlu menghadapi badai. Dengarkan baik-baik, even though Jesus was in the boat, the storm will still strike. Walaupun Yesus ada di dalam perahu. And even if Jesus in your life, walaupun Yesus ada dalam kehidupan saudara, you will still encounter storms. Sekalipun Yesus ada dalam hidup saudara, tapi badai tetap akan hadir dalam hidup saudara. Saudara berkata, badai apa, Pastor Ed? Badai kesehatan. Minggu ini aja ada 2 orang jemaat Jakarta Church yang dalam critical condition. Kemarin saya sempat mendampingi, saya sempat berdoa. Dan saat ini juga masih dalam keadaan tidak sadar. Keuangan, badai keuangan, financial storms, emotional storm. Kenapa? Menurut saudara disakiti. Ada hubungan relationships. Badai yang datang tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada warning, tanpa ada peringatan. Tapi bukannya berarti saudara ada dalam badai, bukannya berarti Tuhan tidak sayang sama saudara. Yesus sengaja biarkan murid-muridnya ada di dalam badai, supaya murid-muridnya bergantung dan percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, di situ dikatakan, yuk kita baca sama-sama ayat ke-12 ini. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah, apa saudara? Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Jangan saudara heran. Wave after wave of water crash over the boat. Saudara, kalau saudara baca kelihatannya cuma hanya baca saja. Tapi yang terjadi saudara, saya kan waktu itu pergi ke Danau Galilea. Waktu mau turun dari bis, jadwalnya misalnya jam 11, kita nggak bisa langsung. Kenapa? Karena di situ katanya ombaknya lagi kenceng saudara. Sehingga kita harus tunggu hampir 2 jam. Saya berpikir, oh itu dulu, ternyata sekarang padahal perahunya udah perahu canggih, bukan perahu skoci seperti itu. Setelah 2 jam kita naik, udah lagi ada acara di dalam, terus kemudian ada khotbah singkat. Tiba-tiba belum selesai, baru about setengah jam, 40 menit yang harusnya hampir 1,5 jam. Kita harus balik lagi. Kita nanya, kenapa harus balik lagi? Maaf, kali ini karena ombaknya naik lagi. Sehingga membahayakan perahu itu bisa terombang-ambing dan bisa terbalik. Saya bilang, wow ini bukan perahu kecil. Jadi saudara, saya bayangkan pada saat waktu itu bukan hanya satu seperti angin yang mengamuk lewat aja terus udah selesai. Tapi angin satu terus kemudian ombak, wah, terus kemudian udah terkontrol lagi. Dengarkan baik-baik, this is one wave. Terus kemudian sudah aman lagi. Terus kemudian datang lagi wave lagi berikutnya. Boom, itu juga terombang-ambing. Sama dalam hidup saudara. Masalah keuangan menghempas, saudara. Boom, wah, saudara bisa mengatasi. Saudara bisa mendarat dengan baik. Tiba-tiba datang lagi masalah yang kedua. Boom, artinya wave after wave. Jadi saudara ada di tengah-tengah ombak yang begitu tinggi. Terus kemudian saudara ada lagi di tengah-tengah ombak. Ada di dalam ombak, keluar dari ombak. This is what happened with life. Sometimes you go through the wave. Terus kemudian saudara on top of the wave, di atas ombak, di dalam ombak, terhempas dengan ombak. This is what happened again and again in your life. Ada satu cerita bahwa seorang ini dikejar dengan banteng. Karena dia lagi berburu, terus kemudian dikejar sama banteng. Temannya dari kejauhan melihat temannya ini dikejar dengan banteng. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia lari, dia lihat bantengnya, terus kemudian dia lihat ada satu lubang
di mana dia bisa menyelamatkan di dalam lubang tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam lubang tersebut, istilahnya dia sembunyi dalam lubang tersebut, bantengnya lewat. Terus kemudian dia keluar lagi, bantengnya mengejar lagi. Terus kemudian waktu banteng mengejar lagi, dia lihat lubangnya sama, dia lari lagi, dia masuk ke dalam lubang lagi. Terus kemudian bantengnya lewat, dia keluar lagi. Temannya bingung. Temannya bertanya, "Hey, Felix, what are you doing? Kenapa nggak ada di dalam lubang aja?" Terus dia bilang, "You know what, you're crazy, you don't know what happened." Di dalam lubang itu ternyata ada ular kobra. Saudara mungkin berkata, "Is this true?" Di dalam Alkitab memang seperti itu, saudara. Lihat, saudara baca dalam Amos 5 ayat 19, kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Itu akan sama seperti orang yang lari dari seekor singa, lalu seekor apa? Beruang menghadangnya, atau saat dia masuk ke rumah, menyandarkan tangan, dan tiba-tiba seekor ular memagutnya. From wave to another wave. Dikejar singa, beruang di depan. Dia lari pulang ke rumah, lagi sandar, dipagut ular. Life can be tough. And Christians are immune. All of us encounters storms. Hidup ini gak mudah. Dan sebagai orang percaya bukannya berarti kita tidak akan menghadapi badai. Setiap kita menghadapi badai, itu di poin yang pertama. Badai tetap akan datang. Yang kedua, badai diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. You can be close to Jesus and still encounter storm, point 1. Yang poin kedua, Jesus permits storms to test our faith. Untuk menguji iman kita. Yesus bertanya, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Apakah engkau tidak lagi punya iman? Kenapa, saudara? Saudara harus tahu kalau baca Alkitab. Tapi saya kasih bantu, saudara. Dalam perjalanan sebelum ada Yesus di dalam perahu dan Tuhan izinkan ada badai dan juga ombak mengamuk, Yesus sebelumnya mengajar ke banyak orang dan murid-murid yang ada dalam perahu ada di situ. Yesus sedang mengajar iman, saudara, pada saat waktu itu. Dan bukan hanya iman, Yesus sedang mengajarkan iman timbul dari pendengaran firman Kristus, tapi iman tanpa perbuatan adalah apa, saudara? Mati. Yesus sudah mengajarkan kepada orang banyak dan setelah mengajarkan, ini waktunya Yesus menguji apa yang diajarkan. Nathan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dia kasih lessons, kasih pelajaran. Setelah kasih pelajaran, harus diujikan murid-muridnya. Benar nggak, Nathan? Untuk mengetahui murid-muridnya mengerti, paham atau tidak. Bisa menyelesaikan tidak ujian-ujian tersebut. Dan Yesus saat itu adalah bagiannya. Setelah dia mengajar, dia pengen menguji nggak orang banyak, tapi orang lingkar dalamnya. Coba saudara baca dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa, saudara? Dengan api. Hidup ini kadang-kadang memang, ini yang seringkali kita harapkan memang. Sometimes life is good. Benar, hidup itu baik-baik aja. Kalau di dalam, waktu saya di Amerika itu ada 4 musim. Indonesia cuma hanya musim panas dan musim hujan. Hidup itu kadang-kadang seperti summer times. Hidup itu seakan-akan saudara melihat pergi kemana, ke pantai, saudara bisa melihat ikan jumping around, bahkan ikan aja bersuka cita. Saudara lihat keluarga saudara diberkati, your daddy is very rich, kaya, your mom is good looking, everything goes well. Dalam keadaan seperti itu iman saudara pasti tidak teruji. And there is no reason to cry before Jesus.
Nggak ada alasan untuk mencari Tuhan, terus benar-benar menangis, sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. To worship Jesus, dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita kan, kalau saudara bisa skip ke gereja 1 tahun, you will do it. Everything goes well. Tapi Tuhan uji, God test our faith. Tuhan menguji iman kita dengan ombak, dengan masa-masa sulit. Sehingga saudara tidak lagi bisa melihat ikan jumping around. Bahkan saudara nggak tahu lagi orang tua saudara kemana. Where's your parents? Mereka bahkan meninggalkan saudara. Mereka tidak mempedulikan saudara. Saat itulah di mana Tuhan menguji saudara. Di poin kedua ini. Di study, saudara belajar sesuatu, amin saudara. Ada 3 ujian saudara di poin kedua. Yang pertama ujian tekanan hidup. Ujian tekanan hidup. Tuhan pengen tahu how will you handle stress when you are at your absolute limit? Pada saat saudara udah dalam batas tertentu, Tuhan pengen tahu saudara menghandlenya bagaimana. When you are at the point of total depression, atau namanya POTD, point of total desperation, bukan depression, desperation. Saudara udah gak tahu lagi berbuat apa. Seperti kayak misalnya, kalau saudara suka masak, panci-panci yang modern itu bisa kita set, misalnya 5 menit ya kita set, terus kemudian setelah 5 menit itu kan bunyi, karena dia asapnya akan menguap, dia cukup, terus kemudian dia akan mati sendiri. Di dalam kehidupan saudara waktu dipanasi dengan luar biasa, itu apinya sampai ngebul keluar. Tuhan ingin mengetahui waktu saudara mengalami tekanan hidup seperti itu. How do you handle the pressure of life? Atau saudara tenang saja. Karena saudara tahu, ini pasti akan berlalu. Krisya saja yang sudah meninggal, penyanyi yang mungkin era-era yang lama. Dia pernah nyanyi lagu apa? Waduh, Brother Rocky tahu sekali. Badai pasti berlalu. Saudara percaya tekanan hidup seperti apapun. Walaupun ngebul seperti apapun. Kita tahu. Kita percaya. Pasti akan selesai. Bersama dengan Yesus. Pasti ada jalan keluar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat itu. Lebih semangat lagi dong beri tepuk tangannya. Kedua adalah ujian dari manusia. Seringkali Tuhan taruh manusia yang benar-benar membuat saudara Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan nih kepala saya udah meledak saudara. Kayaknya saudara lihat orang ini tuh, kayaknya kenapa sih Tuhan? Ini mau orang, saya lebih baik diiris-iris tangan saya dibandingin saya harus selalu berhadapan dengan dia. Waktu saudara ditempatkan dengan orang-orang seperti itu, apakah saudara ambil senapan dan kemudian ambil pistol, kemudian saudara tembak dia? Do you strike them? Atau saudara dengan orang-orang yang menyebalkan itu, saudara bisa tetap mengasihi orang tersebut with the love of Jesus. Wow. Itu bedanya orang Farisi dengan Yesus, benar? Orang Farisi bilangnya janda itu. Orang itu adalah pelacur, lempari batu semua. Yesus enggak. Yesus bilang, ada enggak yang berdosa di antara kalian? Daripada ngomong-ngomong terus, ada enggak yang berdosa di antara kalian? Kalau ada yang merasa enggak berbuat dosa, silakan. Satu-satu lepaslah batunya. Seringkali kita suka menuding, menghakimi. Tapi kita nggak melihat diri kita. That's the difference with Jesus. Yang ketiga adalah ujian ketekunan. Will I maintain my commitment or will I quit? Waktu menghadapi masalah yang panjang, saudara tetap bisa komitmen saudara di dalam Tuhan atau saudara menyerah dengan kehidupan. Orang yang lemah, a weak person give up very easily. Tapi orang yang bijak, dia akan terus berjuang sampai garis finish. Saudara terkasih, seringkali saudara dengar di radio, kadang-kadang suka ada terus kemudian ada broadcasternya bilang,
Ladies and gentlemen, sorry, this is only a test. This is only an emergency broadcast system. It's only a test when something bad happens. Kalau terjadi gempa bumi atau terjadi badai, ada taufan, ada apapun juga. Ini is only a test. Waktu saudara menghadapi badai sebesar apapun, dengarkan baik-baik. Ini ada suara berkata, this is only a test. Ini hanya sebuah ujian. Kenapa? Bersama dengan Yesus kita pasti akan lulus ujian. Oh yang amin, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Oh lebih meriah lagi buat Yesus, haleluya. It's only a test. Yang ketiga, badai membuat kita untuk berseru kepada Tuhan. Storm force us to cry out to Jesus. To cry out to Jesus. The fishermen battling the storms. They try to do everything humanly possible to battle the storm. Mereka lakukan dengan kemampuan mereka, dengan segala apapun yang mereka bisa lakukan. Dengan keahlian mereka sebagai nelayan. Tapi akhirnya mereka berkata, Yesus engkau gak peduli, kita semua akan tenggelam. Saudara tahu, bahwa nelayan ini, they were not afraid. Dengarkan baik-baik this sentence. They were not afraid with the storms. But they were afraid, tapi mereka takut of drowning. Mereka tidak takut dengan badainya. Mereka tidak takut dengan ombak, dengan anginnya. Tapi mereka takut tenggelam. Seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita udah mikirnya jauh banget ke depan. Udah mikirinnya udah yang enggak, mikirinnya tuh udah yang padahal juga enggak akan terjadi juga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7 apa saudara? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kamu. Saudara percaya nggak Tuhan tidak akan pernah menguji saudara melampaui kekuatan saudara? Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita melampaui kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Yang biasa dan tidak melampaui kekuatan kita. Amin saudara. Berarti saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan menguji saudara melampaui kekuatan saudara. Benar nggak saudara? Amin. Saya kasih pengajaran yang penting nih. Karena kenyataannya dalam kehidupan, ujian yang datang, itu seringkali melampaui kekuatan kita. Saudara setuju juga nggak sama saya? Hah? Yang jujur bilang setuju, amin. Ujian yang datang seringkali melampaui kekuatan kita. Kok pelajarannya kontradiktif? Enggak kontradiktif. Makanya kalau saudara lihat Alkitab harus lihat secara keseluruhan. Katanya serahkan segala kekhawatiranku kepada Dia. Artinya begini. Memang pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tetapi di sini kita akan belajar bahwa di poin di mana badai akan mengajar kita untuk mencari wajah Tuhan. Artinya ada waktunya masalah yang datang dalam hidup kita. Itu udah melampaui kekuatan kita. Kita udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Benar gak saudara? Dan waktu kita nggak tahu harus berbuat apa yang harus kita lakukan? Mencari wajah Tuhan. Coba bayangkan kalau murid-muridnya bilang ini, udah jangan bangunin Yesus, udah diamin aja. Yuk kita upaya dengan segala kekuatan kita. Coba saudara bayangkan. Yesus tidur kan? Terus walaupun Yesus marah sama murid-muridnya, kamu emang gak punya iman. Tapi bayangkan kalau murid-muridnya upaya dengan kekuatan mereka, gak bangunin Yesus. Apa yang terjadi? Yang terdengar ada suara gini, glup, 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 glup. Saudara ngerti nggak itu? Suara itu apa? Tenggelam. Karena daripada itu kita butuh datang ke gereja untuk bisa mengerti. It is when life is unbearable that we are forced to cry out to Jesus. Waktu masalah udah nggak bisa ditangani. Kenapa? Kita datang kepada Yesus. Dan di situ Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Lihat di dalam firman Tuhan, 2 Korintus 1 ayat 9. Kita baca ya sama-sama ayat 9-nya aja. Ayat 8 sampai 9 deh, sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sebab kami tahu
Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Lihat, beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu apa? Besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa dan juga akan hidup kami. Dia udah dalam batas kemampuan mereka. Temuan ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman apa saudara? Mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Tapi hanya kepada Tuhan. Wow. Yang keempat. Yang pertama, badai akan tetap datang sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. You can be close to Jesus and you still encounter storm. Number 2, Jesus permits storms to test our faith. Ada the pressure test, the people test, the persistent test. Nomor 3, storm force us to cry out to Jesus. Nomor 4, Jesus will either calm your storm or calm you. Wow, ini pelajaran yang amazing. Yesus bukan hanya pilihannya atau dua-duanya Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bukan hanya meredakan badai, tapi meredakan saudaranya. Wow. Jesus was a man who experienced fatigue just like us. Yesus juga mengalami yang namanya capek, letih. Tapi Yesus juga bisa tenang di tengah-tengah badai. Saudara tahu ini ada 2 macam badai. Bukan hanya angin dan ombak yang mengamuk. Yang pertama itu adalah meteorological storms. Belum pernah kan saudara dengar pelajaran ini? Yang pertama adalah meteorological storms. Itu angin, ombak. Tapi yang kedua adalah the emotional storm. That's the storm inside your heart. Itu badai yang lebih susah untuk dihentikan. Fear can be more destructive than a hurricane. Sudah tahu? Bahwa ketakutan itu bisa lebih mengerikan dampaknya daripada badai yang ada di luar. Satu pemilik peternakan ayam, dia bingung setiap hari dia kehilangan ayam dan kehilangan telur. Dia tahu di sekitar, karena dia tinggal di daerah pedesaan, itu banyak serigala. Banyak mungkin binatang-binatang lain yang mungkin mencuri ayam dan juga telurnya. Terus kemudian dia ambil senapan. Satu waktu dia bilang, I have to stop them. Dia bangun pagi-pagi karena dia tahu ini biasa sekitar jam 3-4 pagi. Kemudian dia pikir, saya akan tembak ini serigala atau apapun juga. Wah, dia berani, dia keluar kamarnya, dia keluar dari rumahnya, dia masuk ke peternakan ayam. Dan kemudian dalam perjalanan, dia punya anjing kesayangan satu. Ini sebenarnya kisah nyata yang diceritakan. Dia punya anjing kesayangan, ada anjing German Shepherd. Anjingnya ada di rumahnya, gak ikut dia. Dia masuk, dia diam-diam, dia coba untuk bisa menangkap basah dan menembak yang suka mencuri ayam dan telur di peternakan ayam dia. Di dalam perjalanan saudara, pas dia buka pintu pelan-pelan, dia berpikir mulai ada ketakutan. Kalau bukan serigala, kalau yang ada mencuri adalah tiger atau singa, karena itu mereka di tengah-tengah hutan. Itu gimana? Dan tiba-tiba waktu dia lihat nggak ada, tiba-tiba kalau misalnya ada di belakang dia, gimana? Dia mulai ketakutan. Tanpa dia sadari, anjingnya, kesayangan dia, mengikuti dia dari belakang. Dan kemudian tiba-tiba, karena dia pakai celana pendek, anjingnya jilat kaki dia. Dia begitu kaget, dia pikir itu singa, tiger, atau serigala yang ada dia. Tanpa dia sengaja, dia menembak. 9 ayam mati. Dan dia bilang pada akhirnya, ayam ini mati bukan karena senapan ini, tapi ayam ini mati karena ketakutan yang ada dalam hidupnya. Saudara terkasih, yang membuat saudara mati dalam karir saudara, dalam apapun dalam hidup saudara,
bukan kadang-kadang masalah yang di luar, bukan badai yang di luar, tapi badai di dalam. Akhirnya saudara apa? Stres, depresi, hormon-hormon yang tidak sehat keluar. Sehingga membuat saudara sakit, serangan jantung dan macam-macam penyakit menggerogoti hidup saudara. Kenapa? Karena penyakit yang ada di dalam. Percaya sama Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ada 2 menit yang terakhir. Saudara diberkati, amin saudara. Are you ready for the last 2 minutes? Yang pertama, you can be close to Jesus and still encounter storms. Yang kedua, Jesus permits storm to test our faith. Melalui apa? Pressure test, people test, persistent test. Yang ketiga, storm force us to cry out to Jesus. Nomor 4, Jesus will either calm your storm, either will calm the storm or calm you. Nomor 5 yang paling penting, this is the title of this sermons. If Jesus in your boat, you know you will make it through the storms. Nggak ada yang amin, saudara. Kalau Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, pasti kita akan lalui semua badai dan tantangan sebesar apapun. When Jesus in your boat, saudara bisa berkata, I will be there. Saya akan sampai kepada tujuan. I will be there. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Ingat pembukaan saya bilang sama Brother Victor, mari kita bertolak ke seberang. Saya pergi ke sana, saya tanya, do you believe me? Dia berkata, yes, I believe you, Pastor. Yesus berkata, mari bertolak ke seberang. Let's us go over to the other side. Saudara tahu yang bicara ini siapa, saudara? Yang bicara is the creator of the universe. Yang bicara adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Saudara kasih dengarkan baik-baik, the strongest hurricane in history. Saudara, badai sehebat apapun juga tidak ada bisa menenggelamkan kuasa Tuhan, saudara. Artinya pasukan army daripada Caesar juga tidak bisa menghentikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Devil dengan kekuatannya, iblis dengan kekuatan yang paling luar biasa juga tidak bisa menenggelamkan kuasa dan kedahsyatan daripada Yesus. When Jesus is with you, kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, you are destined to be a winner. Saudara ditentukan menjadi pemenang. Bahkan dikatakan you are more than a winner. Saudara lebih daripada pemenang. Dengarkan baik-baik. Hey church, God never promised us that kita adalah orang-orang yang tidak mengalami badai. Tuhan tidak pernah berjanji itu. But He just promised us to be with us in the midst of the storms. Janji Tuhan bukannya saudara tidak pernah melalui liku-liku hidup, tantangan hidup, badai dan masalah. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun engkau ada dalam badai, sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut bahaya. Sebab gada dan tongkatku itu yang beserta dengan kau. Jesus is with you 24/7. Yesus ada bersama dengan saudara 24 jam setiap hari, every day. Pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, Yesus ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Oh, kamu church, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Dengarkan firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus. Tuhan adalah Allah Israel. Tuhan adalah juru selamat. Dan oleh karena engkau, Tuhan bilang, you are precious. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Dan Jesus berkata, I love you all. Aku mengasihi engkau. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Saya katakan di awal, saya katakan I rather be in the storm with Jesus than outside the storm without Jesus. Saya lebih baik ada di tengah-tengah badai, tapi saya ada bersama dengan Yesus dibandingkan saya di luar badai. But Jesus is not with me. Dengarkan baik-baik, Jesus never promised us a smooth ride, but He guarantee us a definite destination. Satu jaminan Yesus bahwa kita akan sampai ke tujuan. We are going to arrive. We
will be there. I will be there. Kita akan sampai ke tujuan. Oh, yang percaya kita berikan tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Come on church. Come on church. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Dan terakhir, saudara, yang terakhir waktu Yesus telah melakukan mujizat di ayat 41, mereka berkata, dengarkan, this is a very important question. Mereka bilang, siapa gerangan orang itu? Benar gak saudara? Murid-muridnya berkata, who is this man? Mungkin saudara belum tahu. Siapa yang berjanji berkata, I will be there. Siapa yang akan menggandeng tangan saudara? Saudara bertanya, who is this man? Let me tell you, who is this man? Biar saya kasih tahu siapa orang ini. Orang ini adalah Yesus. Dialah anak Allah. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. He is almighty. He is omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. Dia maha hadir, maha kuasa, maha dahsyat. Dia Tuhan yang bisa membuat air menjadi anggur. Dia Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. He is our God. He is your Father. He is Jesus. And He is with us. Come on church. I will be there. Woo! Berikan tepuk, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan for Jesus. Kita berikan tepuk tangan. Come on church. Come on church. Come on, kita berikan tepuk tangan sekali lagi for the Lord Jesus. Berikan tepuk tangan for our Father, for our Jesus, for our Lord. Give Him thanks and glory. We praise You. We magnify. We worship You, Jesus. Woo! Woo! Yes, thank You, Jesus. Thank You, Lord. I trust You, Lord. I trust You. I will be there. I trust You, Father. Thank You. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan mengingatkan kami semua. Badai boleh ada, tapi kami lebih penting, lebih memilih ada di dalam badai bersama dengan Yesus. Karena kami tahu pada akhirnya kami akan melihat pelangi kehidupan. We will be there. I will be there. In the name of Jesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.